Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Siska Batu Putih, Ketua Majelis Jemaat GBB Jemaat Trinitas Kota Wisata dan sekitarnya, ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk pada malam hari ini kita kembali membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya marilah kita satukan hati dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami jauh dari sempurna untuk dapat memahami firman-Mu dan bahkan melakukannya. Oleh karena itu Bapa, kami mohon dalam kerendahan hati, Tuhan Yesus firman yang hidup, berikan kami hikmat Tuhan dan karunia Roh Kudus-Mu, agar hidup kami dapat menjadi wadah kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk pembacaan Alkitab pada hari ini tanggal 7 Januari 2023, kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan menyatakan, firman, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikianlah saudara firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah berada di tahun 2023. 7 hari yang lalu katakanlah, kita tidak pernah mengetahui bagaimanakah kehidupan kita di tahun 2023. Tidak ada gambaran, tidak ada bayangan. Kalaupun rencana-rencana itu ada adalah hal yang biasa yang kita lakukan di dalam kita menjalani kehidupan, membangun kehidupan pribadi, membangun kehidupan rumah tangga, membangun masa depan anak-anak, dan juga di dalam penata layanan gereja Tuhan. Namun bukan berarti bahwa apa yang menjadi rencana dalam hidup kita, itulah yang akan terwujud. Kita melihat kepada hari-hari di tahun 2022, bagaimana kehidupan kita yang penuh dengan warna, yang penuh dengan berbagai rupa. Namun kita bersyukur ketika kita boleh meninggalkan tahun 2022, Tuhan masih memberikan kita kepercayaan untuk menjadi sahabat-sahabatnya, untuk menjadi saksinya. Dan untuk itu dengan iman pula kita menjalani tahun 2023 dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus dan di dalam kasih Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Segelap apapun kehidupan di tahun 2023, kita yakin percaya Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Sebagaimana yang kita temukan di dalam kisah Ayub. Dikatakan dalam kitab Ayub pasal yang pertama, bahwa Ayub itu seorang yang saleh, seorang yang jujur, yang pastinya orang yang dekat dengan Tuhan. Dia memperoleh berkat Tuhan, kehadiran anak-anak, istri, dan juga sejumlah harta yang dia miliki. Sehingga didaulat dia menjadi seorang yang paling kaya pada masa itu. Tetapi Tuhan mengizinkan dia untuk berada di dalam pergumulan bahkan penderitaan. Bukan saja hartanya yang habis binasa, tetapi juga
anak-anaknya yang meninggalkan dia untuk selama-lamanya, dan istrinya pun kecewa terhadap Ayub dan meninggalkan Ayub. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Ayub sama sekali tidak memiliki gambaran bahwa dia akan berada pada situasi kondisi hidup yang demikian. Tetapi ketika dia harus berada di dalam penderitaan, maka dengan imannya pun dia menerima. Dia melihat bahwa inilah kehendak Tuhan yang terjadi atas dirinya. Apakah sedemikian mudah Ayub menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan? Apakah sedemikian mudah dia harus merasakan kesedihan dan kepahitan hidupnya? Anak-anaknya yang pergi meninggalkan dia untuk selamanya, istrinya pun yang pergi meninggalkan dia karena kecewa. Belum lagi dia harus menghadapi sahabat-sahabatnya yang mengkritisi dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu saja tidak mudah, karena Ayub juga adalah seorang manusia biasa. Dia juga jauh dari sempurna, dan dia juga memiliki kelemahan-kelemahan ketika dia harus diperhadapkan pada realita hidup yang berat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berapa kali Ayub mengeluh, berapa kali Ayub menggerutu dengan keberadaannya, bahkan sampai dia menyakiti dirinya sendiri karena tidak tahannya terhadap penderitaan yang harus dia alami. Belum lagi mendapatkan kritikan dari orang lain yang tidak merasakan penderitaan seperti apa yang dia alami. Semuanya ini menjadi bagian dari Ayub, kehidupan yang gelap dan kelam. Sehingga ketika dia berada dalam kelemahan, dia pun berkeluh kesah kepada Allah. Dia pun menggugat Allah, memprotes Allah atas apa yang dia alami. Dan dalam pembacaan Alkitab pada malam hari ini, pasal yang ke-42, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Artinya Ayub berada pada masa di mana dia harus menyadari bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, bukan hanya untuk sekedar diucapkan dengan mulutnya, tapi bagaimana dia juga harus mewujud menyatakannya itu ketika dia dalam pergumulan dan penderitaan, di mana imannya tidak boleh sampai luntur hanya karena pergumulan dan penderitaan yang dia alami. Sebagai manusia biasa, dia boleh berada dalam kelemahan, tapi kelemahan tidak boleh sampai menghilangkan imannya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat pertama dari pasal 42 dikatakan di sana, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat ini tidak menjadi bagian di dalam pembacaan Alkitab kita pada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 3 hingga ayat 6 itulah yang menjadi pokok di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Dan ayat 3 hingga ayat 6 ini adalah jawaban dari apa yang dikatakan oleh Ayub pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ayub menyadari bahwasanya dia belum maksimal di dalam menjalankan kehidupan imannya. Dia belum dengan sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Allah. Ketika dia katakan pada ayatnya yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, kita diberikan sebuah gambaran kehidupan dan juga realita yang ada. Terkadang di dalam kehidupan kita pun kita sama seperti Ayub. Di saat kita mengalami hal yang begitu membuat kita berbahagia, membuat kita sangat bersuka cita dengan segala keberhasilan ataupun dengan segala berkat-berkat yang kita miliki, maka kita memandang Allah, kita melihat kepada Allah. Bahkan kita mampu untuk mengucap syukur kepada Allah, karena kita tahu bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Namun di saat kita terpuruk di dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam penderitaan, sangat sulit sekali kita untuk dapat memuji memuliakan nama Allah. Padahal kita tahu
bahwasanya Allah juga turut bekerja ketika kita dalam penderitaan dan di dalam pergumulan yang berat. Seperti halnya Ayub yang menjadi tokoh di dalam kitab Ayub pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan bekerja dalam berbagai cara untuk menyadarkan umatnya, untuk menyadarkan setiap mereka yang Tuhan panggil menjadi bagian dalam karya keselamatan Allah. Bahwasanya kuasa Allah itu tidak tergugat. Kuasa Allah itu tidak akan bisa dibantah oleh berbagai cara ataupun berbagai hal, baik itu yang kita miliki ataupun juga dunia miliki. Apa yang Allah perbuat, itulah yang terbaik, dan itulah yang harus kita imani dan kita aminkan. Seperti halnya pada pembacaan firman Tuhan malam hari ini, Tuhan mengatakan pada ayat yang keempat, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini menarik sekali. Kenapa pada ayat 4 katakan di sana Tuhan berfirman, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Manusia seperti halnya kita, seringkali dalam kehidupan ini merasa bahwa kita lebih tahu daripada Allah. Kita mengambil keputusan-keputusan dalam dan melalui perkataan, pemikiran, dan juga kehidupan kita. Sehingga ketika kita pun jatuh dalam pergumulan, maka kita pun protes kepada Allah. Kita menjatuhkan kesalahan pada pihak Allah. Allah dalam hal ini kepada Ayub dengan tegas mengatakan, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Otoritas Allah itulah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ketika kita pun harus diperhadapkan pada penderitaan, pergumulan, kita mendengarkan firman Allah. Kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, bukan idaman kita, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita cita-citakan. Bukan itu, tetapi apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, dan apa yang menjadi tujuan Allah ketika menghadirkan kita sebagai bagian dari karya keselamatan Allah. Dan di dalam ayatnya yang kelima, jelas sekali bahwa ini adalah bentuk kesadaran dari Ayub. Dia memandang Allah, dia melihat Allah di dalam pergumulannya, dan dia mengakui kuasa Allah yang tidak tergugat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita pun Allah menuntut adanya kesetiaan iman. Ukuran kesetiaan iman itu bukan hanya kita buktikan lewat kehadiran kita dalam tiap ibadah. Bukan juga ketika kita memberikan pengucapan syukur di saat kebahagiaan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Allah menuntut kita kesetiaan itu ada terwujud di dalam berbagai warna dan rupa kehidupan kita. Apakah itu bahagia ataukah itu penderitaan? Allah melihat dan Allah mengetahui keberadaan kita. Allah tidak membiarkan kita untuk berada di dalam pergumulan, penderitaan yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Yesaya sendiri mengatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan kita sudah mengalami itu di hari-hari sebelumnya, di tahun 2022 katakanlah. Ya, ketika Tuhan mengizinkan berbagai penderitaan itu hadir, berbagai musibah bencana itu ada, kita tetap berada dalam kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak berbuat untuk kita, itu menjadi sebuah bukti yang nyata bahwa Allah tetap setia, dan kesetiaan Allah itu tidak pernah luntur hanya karena kita berdosa. Kesetiaan Allah kekal karena Allah itu kekal, Yesus kita itu kekal. Immanuel yang sejati itu adalah Allah kita. Immanuel, Allah menyertai kita, itu bukan hanya sekedar perkataan Gabriel kepada Yusuf, tetapi diwujudkan oleh Allah di dalam kehidupan kita sekarang ini, saat ini. Penyertaan Allah selalu nyata. Penyertaan Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari
di tahun 2022. Dan ketika firman Tuhan ini hadir bagi kita sekalian, kita dituntut oleh Allah untuk tetap berada dalam kesetiaan iman. Sekalipun pergumulan penderitaan harus menjadi bagian dalam hidup kita, perjuangan tidak berhenti dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang Tuhan kehendaki adalah melalui hidup kita dalam suka dan duka, tetap kuasa Allah itu nyata. Ketika Paulus terpuruk dalam ketidakberdayaan, dia minta supaya Allah mengeluarkan dia, membawa dia keluar dari penderitaan. Tetapi apa yang Allah katakan kepada Paulus? Cukup kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata. Kita bersyukur bahwa Ibu Saudara, Tuhan berkenan. Tuhan masih berkenan memakai kita menjadi wadahnya, menjadi alatnya untuk menyatakan kuasa kasih Allah. Dan di tahun 2023 ini kita pun harus siap untuk menjadi wadah kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberi kita kesempatan untuk menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan, menyatakan karya keselamatan Allah di tengah-tengah kehidupan sesama, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan untuk itu maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Bukan kamu, kata Allah. Bukan kita, tetapi Allah yang berfirman. Sejak kitab Kejadian, kita sudah menyaksikan, sudah melihat, menemukan betapa besar kuasa Allah, firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika Allah berfirman, Allah sendiri yang hadir dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk berjalan menjawab panggilan pengutusan Allah di tengah-tengah kesamaran hidup, di tengah-tengah kegelapan hidup, di tengah-tengah begitu banyak pergumulan, di tengah-tengah begitu banyak kekacauan yang terjadi di sekitar kita atau dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti halnya Ayub, yang harus kita lakukan adalah menyesal ketika kita menggugat Allah, ketika kita lebih menuntut Allah, ketika kita lebih memiliki keinginan yang harus, yang kuat. Bukan Allah tetapi kita, tetapi aku. Kita belajar dari Ayub. Ayub menyesal ketika dia menggugat apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah kehendaki lewat kehidupannya. Ayub duduk dalam debu dan abu. Dia berada di dalam titik nadirnya sebagai manusia yang tidak mungkin bangkit dari pergumulan jika Allah sendiri dengan tangan kuasanya yang membawanya, yang mengangkatnya keluar dari pergumulan hidupnya. Seperti Ayub, kita pun harus memiliki kesadaran iman. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa membawa kita keluar dari pergumulan kehidupan, yang memberikan kita kekuatan dan kepastian untuk menjalani hidup di tahun 2023. Kita lihat karya Allah lewat kuasanya. Kita merasakan, menyaksikan, dan juga mengalami kuasa kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu maka adalah wajib bagi kita untuk bersyukur, memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan untuk segala karyanya, untuk segala kasih dan kuasanya yang berlaku di dalam kehidupan kita. Sudahkah itu kita lakukan, Bapak Saudara? Sudahkah itu kita lakukan? Apakah hanya sekedar formalitas spiritual, memuji memuliakan Tuhan lewat mulut, bukan dengan hati? Paulus pernah mengkritisi bangsa Israel yang mengejar keselamatan tidak dengan iman,
dalam surat Roma pasalnya ke-9. Apakah kita juga demikian? Hanya dengan perbuatan sia-sia kita membuktikan kita mengasihi Yesus, kita beriman kepada Yesus, kita mau hidup di dalam Yesus? Tentu tidak. Yang Tuhan inginkan seluruh hidup kita total harus menunjukkan kesetiaan iman kita. Di dalam Wahyu pasalnya yang kedua ayat 10, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita jemaatnya untuk tetap setia sampai akhir supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kesusahan pasti ada, tetapi Tuhan katakan hanya 10 hari. Artinya pergumulan, penderitaan yang hebat tidak akan selamanya itu mengambil bagian dalam hidup kita. Karena tangan Tuhan yang ajaib yang akan membawa kita keluar dari pergumulan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup dalam kesetiaan iman. Kita saksikan karya Allah lewat hidup kita. Kita nyatakan kepada setiap mereka di sekitar kita bahwa Allah itu hebat. Yesus kita adalah Immanuel yang sejati. Yesus kita adalah nahkoda kehidupan yang akan memimpin kita untuk menjalani hari-hari di tahun 2023. Tidak usah bertanya kepada Allah, tetapi biarkanlah Allah bekerja lewat kehidupan kita. Yang harus kita lakukan, siap dipakai Tuhan untuk menyatakan karya keselamatannya di dalam kehidupan sesama. Jadikan hidup kita sebagai wadah kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta Tuhan lewat firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Kami percaya Tuhan Yesus bukan sebuah kebetulan ketika Engkau memperdengarkan firman-Mu kepada kami pada hari ini. Menutup hari ini tanggal 7 Januari, kami diingatkan untuk selalu setia pada Tuhan di dalam berbagai perkara kehidupan yang Tuhan izinkan. Apakah itu di dalam pergumulan ataupun dalam kebahagiaan. Jadikanlah kami sebagai wadah kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Ajarlah kami untuk senantiasa berpengharapan pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di tahun 2023. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ampunilah dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.